Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Yogi Swananda, NIM 622111010. Kelas PJKRA tahun 2022. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peran pelatih dalam pengembangan individu dan organisasi. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan sedikit apakah itu pelatih. Pelatih adalah seorang yang bertugas untuk mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan. Sebagian besar pelatih merupakan bekas atlet. Pelatih mengatur taktik, strategi, pelatihan fisik, dan menyediakan dukungan moral kepada atlet. Pemahaman mendalam tentang kompetisi pelatih. Yang pertama, seorang pelatih harus memiliki keahlian. Pelatih yang efektif memiliki keahlian yang mendalam dalam bidang yang mereka ajarkan. Yang kedua, pengetahuan. Mereka harus memahami prinsip-prinsip pembelajaran dan mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan menarik. Yang ketiga, seorang pelatih harus memiliki keterampilan. Mereka memiliki keterampilan, yaitu yang pertama keterampilan komunikasi dan keterampilan memotivasi seorang atlet. Membina hubungan positif dengan peserta pelatihan. Yang pertama, komunikasi terbuka. Mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dengan aktif, bersikap empati, dan menciptakan lingkungan yang aman untuk peserta atau atlet. Yang kedua, menghormati individu, yaitu seorang atlet harus mengenali perbedaan gaya belajar dan kebutuhan individu dan menyesuaikan metode pelatihan. Misalkan seorang atlet dalam mengajarkan atau teknik dalam permainan sepak bola ataupun silat. Seorang atlet tersebut harus memiliki kompetisi dalam mengajarkan seorang atlet tersebut. Membangun kepercayaan. Seorang pelatih menunjukkan keahlian, profesionalisme, dan integritas dalam melakukan pelatihan seorang atlet. Yang ketiga, pelatih merancang program pelatihan yang efektif. Yang pertama, program yang efektif yaitu menganalisis kebutuhan. Pelatih harus menentukan tujuan pelatihan, kompetisi yang ingin dikembangkan, dan kebutuhan seorang atlet. Yang kedua, harus memiliki implementasi, yaitu pelatih melaksanakan program pelatihan sesuai dengan rencana dan melibatkan peserta yang sangat aktif. Menerapkan metode pelatihan yang sesuai dengan konteks. Pelatih harus memiliki metode yang pertama tradisional, yaitu metode ceramah, diskusi kelompok, dan simulasi. Yang kedua, metode modern, yaitu yang pertama pembelajaran berbasis teknologi, pembelajaran jarak jauh, dan pelatihan berbasis permainan. Yang ketiga, pilihan metode, mempertimbangkan tujuan pelatihan, karakteristik peserta, dan sumber daya yang tersedia pada seorang atlet. Baiklah, selanjutnya di sini seorang pelatih
harus dapat memfasilitasi proses belajar dan refleksi. Yang pertama, motivasi. Motivasi sangatlah penting bagi seorang atlet, khususnya supaya mereka dapat meraih prestasi yang setinggi-tingginya dari motivasi seorang atlet tersebut. Membuat pelatihan menjadi menarik dan memotivasi peserta untuk belajar. Itu adalah tugas yang harus ditekankan bagi seorang pelatih. 2. Harus mempunyai pertanyaan. Mengajukan pertanyaan yang menentang dan mendorong peserta untuk berpikir kritis. Berpikir kritis untuk berpikir maju untuk kedepannya. Yang ketiga, pelatih harus mempunyai jiwa refleksi, yaitu memfasilitasi sesi refleksi untuk membantu peserta menginternalisasi pembelajaran. Yang keempat, pelatih harus memiliki sifat penerapan, yaitu mendorong peserta untuk menerapkan pembelajaran dalam konteks pekerjaan mereka. Seorang pelatih harus juga dapat memberikan umpan balik yang konstruktif. Memberikan umpan balik secara tepat waktu. Berikan umpan balik yang positif dan membangun kepada seorang atlet. Bantu peserta untuk memahami umpan balik dan membuat rencana perbaikan. Fokus pada perilaku spesifik, yaitu fokus pada perilaku setiap yang ada pada diri atlet. Yang kedua, hindari penilaian pribadi, dikarenakan sifat atlet memiliki sifat yang berbeda-beda, karakter, dan sebagainya. Dan pelatih harus bersikaplah terbuka untuk memasukkan dari peserta. Baiklah, selanjutnya seorang pelatih harus dapat memantau dan mengevaluasi kemajuan peserta atletnya. Yang pertama itu ada mengevaluasi formal. Dalam evaluasi formal tersebut, pelatih harus membuka sesi yang pertama tes, kuis, dan tugas yang dirancang untuk mengukur pemahaman peserta atletnya. Evaluasi informal, yaitu pelatih harus mengutamakan pengamatan, diskusi, dan umpan balik yang diberikan selama pelatihan. Umpan balik meminta peserta untuk memberikan umpan balik tentang pengalaman dalam proses pelatihan. Baiklah, di sini ada tugas seorang pelatih, yaitu pelatih yang profesional. Pelatih yang profesional harus mengembangkan diri sebagai pelatih yang berkelanjutan. Apa itu pelatih yang berkelanjutan? Yaitu pelatih yang mengikuti pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan seorang atlet. Berjejaringan. Pelatih yang profesional harus bergabung dengan komunitas profesional dan bertukar ide dengan pelatih lain atau bertukar gagasan tentang mengenai prestasi atlet, tahu kendala yang dialami atlet, faktor-faktor penghambat yang dialami atlet apa saja, dan di situ pelatih harus mempunyai komunitas di antara pelatih-pelatih yang profesional. Membaca. Pelatih harus sering membaca buku, jurnal, dan artikel terkait dengan pelatihan dan pengembangan. Dikarenakan pelatih yang profesional itu harus terus berkembang, terutama di zaman sekarang ini, yaitu zamannya iptek. Jadi seorang pelatih harus dapat menambah wawasan dari iptek.
refleksi. Pelatih juga harus memiliki jiwa refleksi, yaitu merefleksikan pengalaman pelatih dan atlet dalam menjalani sesi pelatihan. Baik, ada lagi tentang penjelasan seorang peran pelatih. Pelatih harus berkontribusi dalam transformasi organisasi. Yang pertama ada peningkatan kinerja. Di situ pelatih harus melatih atlet dalam keterampilan baru dan membantu meningkatkan produktivitas dan dengan efisiensi. Yang kedua, pelatih harus memiliki jiwa inovasi. Apa itu jiwa inovasi? Pelatih harus dapat mendorong seorang atlet untuk berpikir kreatif dan mengembangkan solusi baru untuk tantangan. Yang ketiga, pelatih yang profesional harus memiliki keterlibatan dalam atlet, yaitu membuat atlet merasa dihargai dan terlibat dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Yang keempat, pelatih harus memiliki keunggulan kompetitif, yaitu dapat membantu kompetitifnya dalam berlatih dan dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, baiklah, sedikit ada tambahan mengenai peran-peran seorang pelatih, yaitu yang pertama, pelatih harus jadi guru, yaitu pelatih bertugas menyampaikan pengetahuan dan keterampilan kepada seorang atlet. Pengetahuan yang merencanakan pelajaran yang efektif. Yang kedua, pelatih sebagai orang tua, yaitu pelatih seperti orang tua, pelatih mendukung dan membimbing peserta didik dalam perkembangan pribadi dan akademis. Maksud dari pelatih sebagai orang tua itu, pelatih yang profesional harus mendidik seorang atletnya, baik dimanapun, seperti di luar lingkungan, pokoknya yang beda dalam berlatih lah. Misalkan dia sedang di luar, dimanapun, tidak dalam seperti halnya dalam berlatih. Dan pelatih yang profesional itu dia harus seperti sebagai orang tua sendiri yang memantau atletnya dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, pelatih harus menjadi instruktur. Sebagai instruktur, seorang pelatih yang profesional harus mengajarkan teori dan praktek yang sangat baik, serta memberikan latihan untuk meningkatkan keterampilan seorang atletnya. Yang keempat, pelatih yang profesional harus memiliki motivator. Apa itu motivator? Seorang pelatih yang menginspirasi dan memotivasi atletnya untuk mencapai tujuan mereka yang setinggi-tingginya. Di situ pelatih harus memberikan motivasi tentang bagaimana pencapaian untuk menjadi sang juara, harus menceritakan pengalaman seorang pelatih yang dulunya pernah menjadi seorang atlet dan bagaimana untuk bisa meraih prestasi yang setinggi-tingginya. Yang kelima, pelatih yang profesional itu harus sebagai manajer bagi atletnya. Mengapa begitu? Ya, karena pelatih harus mengelola proses pelatihan, memastikan bahwa semua sumber daya digunakan secara efektif. Itulah tugas pelatih yang profesional. Pelatih sebagai administrator. Pelatih yang profesional juga terlibat dalam pengolahan administrasi terkait dengan pelatihan ataupun pertandingan. Misalkan
pelatih yang profesional dalam administrasi. Dia mampu membuat surat-surat dan berkas-berkas dalam segi pertandingan, misalkan surat dispensasi, surat lain dan sebagainya. Disitulah peran pelatih profesional sebagai administrator, yaitu mampu menjalankan segala tugas tentang surat izin, surat menyurat dalam pertandingan, dan sebagainya. Yang ketujuh, pelatih profesional itu harus menjadi agen penerbit. Pelatih bisa berfungsi sebagai penghubung antara peserta didik dan sumber daya eksternal seperti materi pelatihan. Agen penerbit, di situ pelatih yang profesional harus mampu membuka cakrawala tentang yang sedang trending, seperti seorang atletnya misalkan juara, seorang pelatih harus bisa menjadi agen penerbit yang baik bagi seorang atletnya. Yang kedelapan, seorang atlet profesional harus bisa menjadi seorang teman. Sebagai pelatih yang profesional, pelatih menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana saat sedang melaksanakan pelatihan, pelatih harus memberikan merasa nyaman untuk berinteraksi dalam proses pelatihan. Pelatih sebagai seorang teman tidaklah harus diwajibkan, dikarenakan ada hal yang sangat sewajarnya. Misalkan setelah selesai berlatih di luar pelatihan dan dimanapun, kecuali dalam proses pelatihan. Dan yang terakhir, pelatih yang profesional harus memiliki sifat yang ahli sains, yaitu pelatih yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu yang dapat memberikan proses pelatihan yang mendalam dan praktis. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, salah penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata atau salah, saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.